سبحانه وتعالى نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلواته والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اسمعوا كلام الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال القائل إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sampai siang hari ini kita semua sehat walafiat. Kita juga diberikan kekuatan dan kesempatan siang ini kita bisa hadir bersama di rumah Allah yang mulia ini. Kita tunaikan salat Jumat pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya muliakan, siang ini saya ingin mengangkat tema 3 tanda orang yang baik. Saya yakin semua kita yang berhadir di rumah Allah ini ingin menjadi orang baik. Dan kita selalu berikhtiar agar kualitas manusia yang baik itu bisa selalu terbawa dalam diri kita. Dan macam-macam. Ada yang bisa mencapai tingkat kebaikan itu dengan sempurna. Ada yang separuh-separuh saja sudah sampai alhamdulillah. Ada yang baiknya cuma musiman saja. Karena mau pemilu, mau pilcaleg kadang-kadang baik. Setelah itu selesai, kembali habitatnya, tabiatnya jadi tidak baik. Dan itulah manusia. Jemaah yang saya muliakan, di dalam Surat Al-An'am ayat 82 yang saya bacakan di awal khutbah tadi, Allah mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizzulm, kemudian mereka tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amn, mereka itu akan mendapatkan keamanan, kedamaian, wahum muhtadun, dan mereka selalu berada pada petunjuk Allah. Saya kira ayat ini cukup umum buat kita. Anda ingin baik, iman pangkalnya, kemudian jangan sampai mencampur adukan iman kita itu dengan kezaliman. Semua mufassir mengatakan kritisnya terhadap ayat ini, mengkritik, menafsir bahwa kata kezaliman dalam ayat ini yang dimaksud adalah kesyirikan dan hal-hal yang lengket terkait dengan syirik itu. Ini maka ketika kita memang bisa beriman dengan baik dan kita jauh dari perbuatan syirik, kita jauh dari berbagai perbuatan kezaliman, maka sesungguhnya itu orang yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang saya muliakan, ulama besar Islam Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi, kalau kita baca dalam kitabnya Sifatus Shafah jilid 2 halaman 78, itu mengatakan begini:
Idza aradallahu bi'abdin khairan, kalau Allah menghendaki seorang hambanya itu menjadi orang baik, faqahahu fid din, maka pertama kata Muhammad ibnu Ka'ab, orang ini diberikan kemudahan untuk memahami agama. Lalu yang kedua, wazahadahu fid dunya, orang yang baik itu tandanya menurut ulama besar ini dijadikannya dia zuhud terhadap persoalan-persoalan dunia. Yang ketiga, kata ulama Muhammad ibnu Ka'ab, orang yang baik itu wabassarahu bi'ayubi nafsih, diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa memahami, menyadari akan aib dan kekurangan dirinya sendiri. Jamaah yang saya muliakan, mari kita mulai yang pertama. 3 tanda orang baik menurut Muhammad Al-Quradi itu adalah menjadikan hamba itu mengerti agama. Jamaah yang saya muliakan, orang yang paham terhadap agama, terutama syariat Islam sebagaimana yang dimaksudkan oleh pandangan ulama Muhammad ibnu Ka'ab Al-Quradi ini, adalah orang yang mendapat julukan tafaqquh fiddin, orang yang diberi ilmu syariat sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu syariat yang dimaksud di sini adalah ilmu tentang pokok-pokok agama dan cabang-cabang yang terkait dengan syariat Islam, baik itu yang tertuang di dalam kitab suci Al-Quran maupun dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam konteks ini pernah bersabda, an Abdullah bin Umar ibn al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ilmu thalatha, Rasulullah mengatakan ilmu itu ada 3, wa ma siwa dzalika fa huwa fadlun, selain daripada 3 itu maka bukan ilmu yang utama tapi tambahan. Pertama, ayatul muhkamat, ayat-ayat Al-Quran yang sudah sangat muhkamah, sangat jelas. Dan yang kedua, as-sunnata qaimatun, sunnah Rasulullah yang ditegakkan dengan baik. Kemudian faridatun adilah, ilmu faraid yang sangat adil dan bijak itu. Maka siapa yang mengajarkan ayat-ayat Al-Quran ini kepada manusia, kemudian dia menghidupkan dan mengajarkan sunnah-sunnah Rasulnya, maka orang ini termasuk orang yang telah mendapatkan apa yang disebut dengan tafaqquh fiddin. Dan dijamin oleh Allah, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang yang baik dari kalian itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian yang mengajarkan Al-Quran itu. Jemaah yang saya muliakan, baik dalam ayat hadis, dalam pandangan ulama ini, apakah itu baik kaitannya dengan Allah, yaitu hubungan vertikal ibadah kita dengan Allah, maupun hubungan secara horizontal kita sesama manusia. Maka untuk sesama manusia kita perlu berhati-hati. Karena apa? Manusia ini kalau kita perhatikan sesungguhnya terdiri dari 4 tipe. Tipe pertama manusia ini adalah orang yang tidak mempunyai ucapan dan juga tidak punya hati. Naudzubillah min dzalik. Lisan secara zahir ada, tapi kayaknya tidak ada. Hati apalagi. Maka tanda orang seperti ini, kata para ulama, adalah manusia yang suka berbuat maksiat, senang menipu terhadap orang lain, dan tolol terhadap segala sesuatu. Maka para ulama mewanti-wanti kita, hati-hatilah terhadap mereka dan jangan berada bersama orang-orang seperti ini. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan siksa dari Allah.
Rasulullah pernah bersabda itu, man syabbaha biqaum syabba ilaih. Siapa bergaul dengan satu kelompok, lama-kelamaan dia akan menjadi bagian dari kelompok itu sendiri. Aslinya jamaah darut taqwa, ahli solat, ahli ibadah. Tapi ketika dia senang bergaul dengan para penjudi, para pemabuk, maka lama-lama dia akan menjadi bagian dari orang-orang. Bergaul dengan politisi yang tidak punya moral, lama-lama kita juga menjadi manusia yang tak bermoral. Sudah diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man syabba biqaum syabba ilaih. Siapa berkumpul dengan satu golongan, lama-kelamaan dia akan menjadi bagian dari kelompok itu. Lalu manusia yang kedua adalah manusia yang punya lisan tapi tidak mempunyai hati. Manusia ini banyak berbicara hikmah, banyak berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran, mengajak orang kepada kebaikan, tapi dia sendiri tidak pernah melaksanakan ayat-ayat yang dibacakan tadi. Na'udzubillah min zalik. Allah mengingatkan kita, bisa kita perhatikan surat Shaf ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hei orang-orang yang beriman, kenapa kalian itu mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Senangmu mengajak orang kepada kebaikan, jangan sampai melakukan perbuatan maksiat tapi kita sendiri yang melakukan, maka diancam oleh ayat ini. Sambungan ayat itu Allah mengatakan kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka terhadap siapa yang hanya berbicara tapi dia tidak pernah komitmen terhadap apa yang dia sampaikan. Mudah-mudahan kita semua jauh dari ini. Lalu manusia yang ketiga adalah manusia yang punya hati namun tidak mempunyai ucapan. Ini manusia yang baik. Hatinya selalu mengarah kepada kebaikan dan lisannya ada bagaikan tidak ada. Selalu keluar dari mulutnya itu hal-hal yang menyenangkan manusia. Maka para ulama mengatakan, dekatlah orang-orang ini karena mereka ini diberikan nur oleh Allah, dibukakan hatinya untuk bisa mendapatkan hal-hal yang terkait dengan petunjuk Allah. Insya Allah mereka bisa akan mampu membawa kita kepada jalan kebaikan. Lalu yang keempat, manusia yang belajar, manusia yang mengajar, manusia yang mengamalkan ilmunya. Mereka mengetahui dan mengenal Allah dan ayat-ayatnya. Allah menitipkan bagi orang-orang ini ilmu-ilmu yang sangat berguna. Dengarkan nasihat-nasihat mereka, layani mereka dengan baik. Insya Allah, Allah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang membimbing, membuka jalan, memudahkan bagi orang untuk mendapatkan ilmu, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semua kita ingin mencapai puncak kehidupan, masuk surga. Jemaah yang saya muliakan, lalu tanda orang baik yang kedua menurut ulama besar Muhammad Al-Qa'ab Ibnu Ka'ab Al-Quradi adalah manusia yang dijadikan zuhud terhadap dunia. Maaf, saya harus kembali mengingatkan kita kembali. Zuhud sementara ini berlaku di masyarakat muslim kita ini dipahami orang yang tidak mau terhadap dunia. Padahal kalau kita lihat seorang ulama besar Ibnu Abbas, itu dalam komentar-komentarnya tentang zuhud, dia mengatakan paling tidak orang zuhud itu terdiri dari 3 huruf. Ada huruf zai, ada huruf ha, ada huruf dal. Maka huruf zai katanya itu menunjukkan bekal. Orang selalu mencari bekal untuk menuju kepada akhirat. Lalu yang kedua, ha menunjukkan pada
manusia yang selalu ingin mencari atau menuju agama Allah. Yang ketiga, dal, menunjukkan kepada manusia yang konsisten melakukan ketaatan kepada Allah. Dan menurut saya, makna yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas ini jauh lebih hebat daripada yang kita pahami. Kita di Indonesia ini kadang-kadang lalu mengambil pengertian kalau kita mau zuhud, kita tidak mau terhadap dunia. Kerjanya hanya mencari jalan menuju akhirat saja. Dunia enggak doyan. Sampai ada yang enggak mau kerja enggak apa-apa, yang penting akhirat katanya. Ini sih bilang paham zuhud yang sesat. Kenapa lalu pada ayat Quran yang mulia itu Allah terkenal dengan doa sapu jagat itu. Minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini menuntun kita pertama meminta kebaikan di dunia, baru kebaikan di akhirat. Jangan dihilangkan makna ayat-ayat ini. Kita ini kan bangga kalau dibilang cuma orang itu zuhud banget, tidak mau dunia tapi maunya hanya akhirat saja. Ya salah juga. Nah, jemaah yang saya muliakan, memang ada ayat-ayat yang mengingatkan kita, misalnya kalau kita lihat surat Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ingatlah kalian bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih utama. Tapi itu bukan berarti meniadakan dunia. Atau dalam surat Al-A'la, walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu baik, lebih baik dan lebih kekal. Nah, jemaah yang saya muliakan, tidak ada orang yang lebih zuhud daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah apa yang dituntunkan oleh Nabi ini. Pernah satu kejadian, ada 3 orang datang menghadap karena ingin jadi ahli ibadah. Satu bersumpah di hadapan Nabi, saya tidak mau mengawini perempuan karena saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Yang satu katanya saya akan berpuasa terus menerus tidak mau makan. Yang satu katanya saya akan sholat malam semalam suntuk dan tidak mau tidur. Apa jawab Nabi? Kalian 3 tahu saya ini manusia yang lebih takwa kepada Allah daripada kalian bertiga. Tapi saya juga mengawini perempuan, saya beribadah, saya juga sholat malam, saya tidur, saya berpuasa dan saya juga makan. Di ujung hadis Rasulullah mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa menolak sunnahku ini dia tidak termasuk golonganku. Jemaah yang saya muliakan, tanda orang baik yang ketiga adalah wa bassarahu bi'uyubi nafsi. Allah memberikan kemudahan bagi orang ini untuk bisa memahami, mengetahui kekurangan-kekurangan dan aib dirinya sendiri. Ini yang paling susah. Karena apa? Yang paling pintar kita ini adalah mencari dan mendalami, mengetahui kekurangan orang lain. Tapi jarang kita mau introspeksi untuk mengetahui kekurangan diri kita. Umar ibn al-Khattab sampai mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah dirimu dulu, bermuhasabalah kau terhadap dirimu dulu sebelum dikoreksi oleh orang lain. Ada orang mengatakan, jangan terlalu gampang mengoreksi orang sebelum kita mengoreksi diri kita sendiri. Barangkali ini betul. Saya ingin mengatakan, kalau ada orang yang tidak pernah mau melihat kekurangan dirinya sendiri, maka orang ini menganggap dirinya paling baik dan dirinya paling benar. Maka ini tanda manusia yang takabur, manusia yang congkak. Manusia takabur, manusia congkak itu sangat dibenci oleh Allah. Di banyak ayat Allah selalu mengatakan, innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak senang kepada siapa? Manusia yang congkak. Karena congkak itu adalah turunan dari manusia iblis. Maka para ulama dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, karena kekurangan kita ini, kita sering berbuat salah, tapi lalu kita karena tidak mau introspeksi diri kita selalu menyalahkan orang lain. Maka tirulah Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam bersama Hawa itu berada di surga.
sudah diberitahu oleh Allah, jangan kalian berdua mendekati pohon. Wala taqraba hadhihi syajarah. Bahasa kita pohon itu kita sebut dengan pohon khuld. Tapi iblis tidak mau. Dia harus ikut menggoda Adam dan Hawa. Maka dia menggoda dan keduanya terperdaya. Begitu keduanya salah, melanggar perintah Allah ini, Adam dan Hawa tidak pernah menyalahkan iblis. Tapi justru mereka berdua berintrospeksi dan menyalahkan diri mereka sendiri. Ingat, begitu mereka selesai dalam kesalahan itu, mereka ingat, lalu kembali keduanya berdoa yang diabadikan Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa kedua manusia. Itulah yang ingin saya sampaikan pada khutbah saya yang singkat ini. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bermakna bagi saya dan jamaah semuanya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal khadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jemaah yang saya muliakan, pada khutbah yang kedua ini saya ingin mengingatkan kita semua, marilah kita turut merasakan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Mereka sedang diserang, diancam oleh kekuatan Zionis yang membabi buta. Sudah banyak mereka yang berkorban. Dan mari kita bantu dengan kemampuan dan potensi yang ada pada diri kita. Paling tidak kita berdoa. Yang punya rezeki lebih silakan, barangkali bisa memberikan sumbangannya untuk kepentingan mereka. Persoalan kemanusiaan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita ini. Insya Allah, Allah janjikan kalau kita ikhlas membantu orang, lepaskan mereka dari keringanan, maka jalan kita akan semakin dekat dan terang menuju jalan Allah, syurganya Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra waz dharra. Kita harus segera kembali mohon ampun kepada Allah, kemudian mendapatkan surga yang luasnya bagaikan bumi dan langit. Disiapkan Allah bagi orang-orang mukmin, muttaqin, sabar. Di antara mereka orang yang mau mendermakan, menginfakkan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, baik di saat dia sedang luas maupun sedang dalam keadaan sempit. Insya Allah akan dicatat oleh Allah. Marilah kita berdoa semoga kita selalu berada dalam rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah lana abwab al khair, abwab al barakah, abwab al rizq, abwab al quwwah, abwab al sihah, abwab al salamah, abwab al-afiyah wa abwab al-jannah. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Bukakanlah bagi kami ya Allah pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rizq, pintu-pintu kenikmatan, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu kesehatan, pintu-pintu pemaaf dan pintu-pintu syurga ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Berilah bagi kami ini kemudahan, jauhkanlah kami dari berbagai kesulitan. Ya Allah, kami mohon padamu, ringankanlah beban saudara-saudara kami yang sedang dilanda musibah di Palestina.
Berilah jalan keluar terbaik bagi mereka dalam mencapai perjuangan mereka. Berilah ridhamu bagi mereka. Tempatkanlah semua mereka yang gugur dalam perjuangan mereka di tempat yang baik, ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.